Sobat Hebat, UTBK yang udah semakin dekat, pasti banyak dari teman-teman yang sekarang overthinking, panik, atau bahkan deg-degan maksimal. Nah, buat mengantisipasi dan meminimalisir keadaan itu, aku mau ajakin teman-teman buat tanya-tanya langsung terkait tips and tricks dan juga metode belajar yang dilakukan oleh mahasiswa UNAIR yang diterima melalui jalur SNBT UTBK tahun sebelumnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ikutin terus yuk! Nah Sobat Hebat, sekarang di sebelah aku sudah ada. Halo teman-teman, kenalin aku Rifki Putra Abdillah. Aku dari Fakultas Psikologi, dari Prodi Psikologi. Halo, aku Tasya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Kenalin, nama aku Krisna Gragusuma Wardana. Aku dari FTMM, dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Halo, perkenalkan namaku Kristiana Larasati. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Salam kenal. Oke, salam kenal ya Kak Laras. Sebelumnya perkenalkan juga, aku Marsha. Dan sekarang aku mau tanya-tanya sedikit terkait pengalaman kakak UTBK tahun kemarin. Kak Rifki ini lolos lewat UTBK ya Kak, tahun kemarin. Nah, mungkin kakak ada nggak sih tips and tricks yang bisa dibagikan buat teman-teman yang sekarang lagi persiapan UTBK? Kalau tips and triknya dari aku, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kelebihan dan kelemahan teman-teman di UTBK ini apa. Karena aku nggak yang belajar banget, tapi aku lebih fokusin di TO-nya juga, ikut tryout. Nah, dari tryout ini nanti aku bakal melihat kira-kira sub apa aja yang aku lemah dan juga aku lebih bagus di situ. Terus, salah satu hal yang paling jarang dibicarain juga menurut aku adalah pemilihan jurusan teman-teman. Karena ini salah satu yang penting banget, apalagi kalau misalnya kita lolos UTBK, kita nggak bisa daftar mandiri lagi. Jadi teman-teman harus sudah tahu banget mau daftar di jurusan apa dan di universitas apa. Aku kemarin bener-bener searching banget universitasnya dan jurusannya. Dan kebetulan, alhamdulillah, psikologi UNER adalah tujuan aku. Oke, keren banget ya. Kita beri applause online lagi. Oke, kalau tips and trick yang pertama sih tentunya atur jam tidur ya, karena jam tidur yang teratur tuh ngaruh banget sama kinerja belajar kita. Jadi ketika jam tidur kita teratur, maka belajar kita juga teratur juga, jadwalnya ikut teratur, semuanya ikut teratur, dan itu akan ngaruh juga ke bagaimana kita menyerap ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari gitu. Itu sih. Untuk tips and trick sendiri, mungkin ya konsisten belajar, karena ya menurut aku sendiri konsisten belajar itu penting. Kenapa? Karena ya kalau misalnya nggak konsisten, itu kan pasti bakal lupa. Nah, dengan konsisten belajar itu apa yang kita pelajari bakal selalu diingat sih. Untuk tips and trick dari UTBK, membagi waktu antara istirahat dan juga belajar. Jadi kalau dari tips aku tahun lalu, aku bagi tuh jadi 3 hari weekdays itu untuk belajar, dan untuk weekend entah dari hari Sabtu atau Minggu itu dicoba untuk buat ikut tryout itu, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan kedua nih Kak Rifki. Dulu waktu kakak persiapan UTBK gitu, ada nggak sih metode-metode belajar yang mungkin bisa kakak sharing ke Sobat Hebat semuanya? Kalau metode belajar, aku nggak nerapin metode belajar yang gimana-gimana banget sih. Aku lebih ke menyesuaikan kebutuhan aku juga dan kapasitas serta moodnya aku. Karena aku lebih fokusin tadi yang aku bilang adalah TO dan drilling soal. Karena menurut aku, kalau kita udah tahu tipe soalnya seperti apa, juga macam-macam soalnya, variasi soalnya itu gimana, menurut aku kita bakal lebih terbiasa dalam mengerjakan UTBK gitu. Selain tentunya materi itu penting, tapi yang paling penting juga adalah membiasakan diri mengerjakan UTBK yang 4 jam itu, hampir 4 jam itu ya. Kalau metode belajar, aku lebih into kayak cara-cara seperti visual dan auditori. Jadi aku akan banyak membaca, tapi kalau aku masih nggak ngerti, aku akan tanya, dan jadi bisa dijelasin gitu, biasa sambil sharing juga. Itu ngaruh banget di aku gitu sih. Kalau aku sendiri, metode belajar yang selalu aku pakai itu, aku selalu membagi kayak 50 menit belajar, 10 menit itu aku pakai buat istirahat. Nah, 50 menit belajar ini biasanya aku fokusin di satu topik. Kayak misalnya satu topik itu aku dalami sampai aku benar-benar paham. Nah, kemudian yang 10 menit ini biasanya aku pakai buat istirahat, ya udah kayak mungkin
ya makan, scroll IG ataupun ya doom scrolling lah. Untuk metode belajar UTBK yang sampai sekarang mungkin aku aplikasikan pas jadi mahasiswa, mungkin selalu untuk mencoba cicil dari jauh-jauh hari agar tidak sistem kebut semalam dan akhirnya kalian tergupu-gupu dan akhirnya tidak 100% deh kalian untuk mengerjakan soalnya seperti itu. Oke, keren banget. Nah, teman-teman juga bisa contoh dari Kak Laras ya, biar nanti nggak numpuk atau mungkin biar nggak burn out di kemudian hari. Nah, tadi kan kita udah bahas tips and tricks nih Kak, metode belajar. Nah, sekarang aku mau ngasih pertanyaan terkait dulu waktu Kakak persiapan UTBK nih. Kira-kira waktu H-1 atau H-2 mendekati UTBK ini, Kakak ada nggak sih mempersiapkan sesuatu, mungkin atribut atau ATK atau mungkin persiapan-persiapan lainnya? Kalau dulu aku yang pertama udah pasti adalah mempersiapkan berkas-berkasnya, termasuk kartu UTBK-nya harus di-print, terus juga nyiapin kartu tanda identitasnya. Terus salah satu hal yang paling aku tekankan adalah jangan lupa untuk survei lokasi UTBK kalian. Karena kalau misalnya kalian nggak survei di hari H, takutnya kalian itu keteteran untuk nyari lokasinya di mana, terus juga tempatnya di mana, terutama bagi lokasi UTBK yang di universitas. Karena tergantung kampusnya juga kan biasanya. Tentunya aku sempat datang ke sini juga, datang ke UNER sebagai tempat aku UTBK supaya aku juga dapat motivasi gitu, di samping aku survei juga. Habis itu aku juga aku sambil review sih, cuman aku nggak akan review yang sepenuh biasanya, dan aku banyak berdoa juga. Tentunya di samping itu aku juga banyak bermain. Yang pasti itu menurut aku yang penting ya, yang perlu disiapin itu kayak ya udah kayak kartu UTBK dan yang mungkin file-file lain yang dibutuhin. Biasanya aku jadiin di satu amplop gitu. Nah, itu nanti tinggal aku bawa waktu UTBK, sama ini sih pulpen, karena mungkin ada beberapa kampus tergantung tempat yang mau kalian pilih. Nah, itu biasanya ada yang ngasih pulpen, ada yang nggak ngasih pulpen. Nah, kebetulan waktu tahunku itu aku dikasih pulpen sama universitas yang jadiin tempat buat UTBK, karena kebetulan waktu itu aku nggak bawa pulpen sih. Jadi makanya ya itu yang penting, pulpen itu penting banget. Nah, untuk H-1 itu kalian harus fokus untuk dipakai buat jam istirahat, buat tidur, buat kayak fun break yang supaya teman-teman itu gak terkesan panik pada hari H, seperti itu. Oke, keren banget. Nah, itu bisa dipakai juga nih buat teman-teman ya, biar nanti nggak kaget waktu udah mendekati UTBK. Sekarang aku mau tanya, ada nggak sih pesan khusus buat sobat hebat yang lagi nonton video ini dan sedang mempersiapkan UTBK mereka? Kalau untuk sobat hebat, yang pasti jangan lupa teman-teman untuk terus berusaha, karena UTBK ini bukan lagi terkait jalur atas, jalur langit apapun itu, tapi benar-benar pure dari usaha teman-teman. Juga jangan lupa untuk terus berdoa. Usahakan yang terbaik, tapi tetap prioritaskan well-being dari teman-teman juga. Oke, kalau dari aku sendiri semangat ya untuk meraih impiannya di Universitas Airlangga, karena jujur UNER tuh worth it banget untuk kalian jadikan tempat meraih mimpi. Terus juga jangan patah semangat, jangan insecure, pokoknya terus semangat, jangan nyerah. Ya, aku kasih pesan aja, selalu belajar, terus selalu konsisten belajarnya, dan ya selalu berdoa juga semoga UTBK-nya dilancarin dan juga ketika pengumuman diterima. Untuk teman-teman yang mungkin gagal pada seleksi SNBP, tidak apa-apa, masih ada jalur UTBK dan jalan-jalan menuju Roma. Persiapkan UTBK kalian sedini mungkin dan sukses selalu. Oke, terima kasih banyak Kakak pesan dan semangatnya buat sobat hebat yang sekarang sedang menonton dan sedang persiapan UTBK. Makasih banyak ya Kak udah mau ditanya-tanyain. See you teman-teman semuanya. Nah sobat hebat, itu tadi adalah sharing kecil-kecilan bersama mahasiswa UNAIR yang sudah diterima melalui jalur SNBT atau UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk semangat terus ke depannya. Karena UTBK bukan hanya soal pintar, tapi bagaimana teman-teman bisa terus konsisten dalam menghadapi setiap prosesnya. Saya Marsha Octavia, pamit undur diri. Terima kasih buat sobat hebat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semangat terus, semoga sukses buat UTBK-nya nanti. Dadah, sampai jumpa di konten selanjutnya.